Hai, kembali lagi di Amo Study. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Oke, hukum Newton merupakan hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton ini sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip yang lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar dari mekanika klasik. Jadi, arti dari fundamental adalah dasar, yang mana hukum Newton ini adalah pondasi dari prinsip-prinsip gerak di fisika mekanika klasik, seperti itu. Kemudian hukum Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Apa perbedaannya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Hukum ini berbunyi, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam. Akan tetapi, diam jadi begini, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Intinya begini, jika suatu benda dikenai gaya-gaya dan benda itu akhirnya akan berhenti, maka benda itu akan tetap berhenti. Akan tetapi dan jika suatu benda itu dikenai gaya dan benda itu akan bergerak lurus beraturan, maka benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Karena bunyi dari hukum Newton 1 itu seperti itu, maka hukum Newton 1 atau hukum Newton pertama kita bisa bilang sebagai hukum kelembaman. Secara matematis, hukum Newton 1 itu didefinisikan seperti ini. Jumlah F atau jumlah gaya sama dengan 0 gitu. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Cenderung ini digambarkan dengan mengatakan bahwa benda mempunyai kelembaman. Itulah kenapa disebut benda memiliki kelembaman. Terus kita lanjut ke hukum Newton 2, yaitu berbunyi, percepatan yang timbul oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Akan tetapi kuncinya adalah benda itu pada searah dengan gaya, jadi pada satu bidang. Atau gampangnya lagi, jika itu sumbu X ya sumbu X, sumbu Y itu juga sumbu Y, seperti itu. Secara matematis kita dapat tuliskan seperti ini, di mana jumlah F sama dengan M dikalikan A. Seperti itu. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika kecepatan dan perpindahan. Gaya dan suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Artinya dipercepat. Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkan
menunjukkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda gaya adalah hasil kali massa benda dan besar percepatan yang dihasilkan gaya. Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda mengukur resistensinya terhadap percepatan, seperti itu. Nah, contohnya adalah contoh dari hukum kedua Newton, kita dapat mengamati bahwa sebuah bola yang kita tendang. Nah, artinya apa? Bola itu setelah dikenai gaya oleh kaki kita, maka bola itu akan melesat atau bergerak menjauhi kita. Yang mana kita dapat F sama dengan M dikalikan A. F-nya itu gaya yang kita berikan pada oleh kaki kepada bola, M itu massa bola, A-nya itu percepatan sebuah bola tersebut. Ya. Nah, sekarang hukum Newton ketiga. Hukum Newton 3 itu menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada sebuah benda lain, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Nah, karena seperti itu, maka kita juga sering menyebutnya gaya hukum Newton ketiga, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Aksi adalah gaya yang bekerja pada benda. Reaksi adalah gaya reaksi benda akibat gaya aksi tersebut. Nah, secara matematika kita bisa tuliskan FA sama dengan min FB atau FA sama dengan min F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min ini adalah tanda bahwa gaya tersebut memiliki arah yang berlawanan dengan sebaliknya, seperti itu. Oke, pembahasan contoh soal akan ada di video selanjutnya ya. Bye bye.